Banyak bahasa pemrograman seperti Python sama C. Bahkan ada Java, ada JavaScript, ROS. Dia sistem terdistribusi. Artinya dia nggak harus jalan di satu mesin. Jadi misalnya untuk perception, karena kalian melakukan image processing, jadi sedangkan robotnya cuma jalan di Raspberry Pi misalnya, jadi nggak bisa melakukan image processing, dia bisa dijalankan di komputer lain karena tadi komunikasinya melalui network. Jadi dia bisa dijalankan di banyak komputer dan bisa berkomunikasi satu sama lain. Dan beberapa robot yang baru juga kompatibel dengan ROS dan ya mereka support ROS. Oke, sekarang lanjut ke autonomous robots. Di autonomous robots ini saya ambil dari buku Roland Sigwart, Introduction to Autonomous Mobile Robots. Autonomous robots itu harus memiliki siklus ini. Misalkan kita punya suatu environment, ya. Terus kita di sini ada komponen perceptions. Dari sini kita bisa melakukan see atau see, think, and act. Dari environment di perception yang kita dapat, kita pikirkan, si robot memikirkan apa objeknya, di mana objeknya, misalkan kalau di industri, kemudian langkah apa yang perlu dilakukan. Jadi dia akan memiliki siklus ini secara kontinu. Jadi dari perception, di sini ada namanya komponen knowledge base. Knowledge base ini adalah hal-hal yang sudah diketahui oleh robot. Misalkan kalau suatu lokasi sudah diketahui, robot nggak perlu mengidentifikasi kembali, tinggal disimpan di database. Seperti map misalkan. Robot perlu map untuk bernavigasi. Map ini karena cuma bisa direcord sekali, maka dia bisa disimpan di database. Dari sini kita bisa melakukan planning. Setelah kita tahu objeknya apa, kita melakukan planning, baik task planning, memindahkan objeknya, atau motion planning. Motion planning ini berhubungan dengan robot arm. Mau diambil atau mau dipindahkan. Setelah dari situ, robot melakukan aksinya, yaitu mengirim informasi ke aktuator tadi. Di sini masuk di motion controls. Ini bisa di manipulations atau navigations. Terus update lagi environment-nya. Jadi siklus autonomous robots itu berjalan seterusnya kayak gini tanpa ada intervensi manusia di dalamnya. Di sini saya cuma akan menjelaskan sebagian saja di perceptions karena bidang saya di perceptions. Jadi slide berikutnya saya hanya akan menjelaskan di perceptions. Ya, apa itu robot perception? Tadi saya sudah jelaskan, yaitu sebuah proses untuk mendapatkan informasi tentang environment dan juga tentang dari ini robot dapat mengobservasi melalui sensor. Tapi observasi saja nggak cukup. Si robot harus memikirkan ini objek apa, ini di mana. Itu di kognisi atau mungkin itu satu bidang sendiri. Mungkin ini reasoning. Jadi bagaimana robot seketika mendapatkan informasi, dia bisa berpikir ini mau ngapain, ini apa, ini lokasinya di mana. Dan kognisi ini juga reasoning dibentuk dari robot itu membangun sebuah model dari data-data sebelumnya. Dan kemudian dia bisa memprediksi dari data ini kira-kira ini apa gitu kalau misalkan di object classifications. Nah, data dari perception ini kemudian dikirim ke planning, kemudian ke aktuator tadi. Oke, ini adalah flow atau aliran informasi dari robot perception di mana dia digunakan. Misalkan kalau di sini di navigasi itu dia menggunakan raw data atau data. Kalau kalian
punya robot berkaki, kalian pakai ultrasonic sensor kan. Kita nggak mengolah data dari ultrasonic, kita data jaraknya segini, robot belok kanan kiri. Jadi datanya itu raw. Jadi itu dinavigasi kayak laser, ultrasonic itu masuk sound ya. Biasanya digunakan untuk navigasi. Terus lebih ke high level lagi, ada interaksi, yaitu kita mendeteksi corner atau pintu atau saliensi, warna. Kemudian reasoning dia bisa mendeteksi manusia, misalkan mobil. Terus lebih high level lagi itu dia bisa mendeteksi lokasi. Lokasi ini ruangan A, ini ruangan B, gitu. Jadi ini adalah aliran informasi dari robot persepsi digunakan. Ke robot perception. Di robot perception ini sendiri, dia sebenarnya adalah bagian dia juga computer vision. Di sini computer vision itu digunakan di robot perception juga sebagian. Ada juga robot yang nggak perlu computer vision. Kayak tadi misalkan mengolah sensor ultrasonik, kita nggak perlu computer vision. Tapi yang saya jelaskan di sini adalah yang menggunakan computer vision seperti kamera, lidar, laser, dan lain-lain. Ya. Ini adalah contohnya misalkan autonomous driving car atau Mars rover punyanya NASA dan lain-lain. Terus apa itu computer vision? Itu dia tidak lain hanya adalah pengolahan atau ekstraksi fitur untuk memperoleh informasi-informasi yang mungkin bermakna bagi si robot. Misalkan gambar yang pertama di sini, ini adalah informasi semantik. Misalkan dia bisa menjelaskan ini adalah langit, tower, ada bangunan, mobil, orang. Itu informasi semantik dari gambar. Tapi yang kedua adalah informasi geometri, yaitu informasi 3 dimensi. Sehingga dia bisa merepresentasikan objek sesuai dengan bidangnya. Jadi karena objek manusia itu berada pada bidang 3 dimensi, robot perlu 3 dimensi. Selanjutnya di aplikasi secara umum computer vision yaitu misalkan captioning. Jadi ketika ada gambar gini, kita bisa menggunakan machine learning untuk menjelaskan ini gambar apa. Misalkan di sini adalah sebuah rumah yang sedang terbakar. Terus yang kedua, yang kalian sudah paham itu object detections atau di welding. Welding itu bisa juga menggunakan computer vision. Kemudian 3D mapping. Ini adalah mapping dari sebuah kampus di Jerman. Terus yang selanjutnya itu object detection, misalkan di domestic robots. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah reconstructions. Tahun 2018, katedral di Paris itu terbakar. Tapi karena mereka punya rekonstruksi 3 dimensi dari katedral tersebut, mereka dengan mudah mereparasi katedral itu. Jadi mapping atau computer vision 3 dimensi itu bisa dimanfaatkan di sini juga. Selanjutnya, bagaimana objek direpresentasikan? Seperti saya jelaskan tadi, itu dengan 2 dimensi. Itu tidak lain adalah pixel. Kalau RGB ya dia ada 3 layer, ada red, ada green, ada blue. Tapi kalau grayscale dia cuma ada 1 layer. Kalau di 3 dimensi, dia representasinya melalui poin. Jadi setiap poin yang membentuk objek itu, misalkan di sini ada kelinci, tiap poin ini mengandung informasi X, Y, sama Z. Sehingga dia berada pada bidang 3 dimensi. Terus saya masuk ke machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning secara simpel itu bisa didefinisikan untuk adalah sebuah metode untuk mencari sebuah fungsi atau memaksimalkan sebuah fungsi
berdasarkan data atau experience. Jadi dia belajar melalui data. Di mana machine learning itu berada pada bidang AI secara umum, AI itu terdiri dari banyak field. Di dalamnya itu ada reasoning, ada logic, ada learning, ada search juga ada di AI, ada logical reasoning, ada probabilistic reasoning. Itu ada semuanya dalam AI. Machine learning itu hanya sebagian kecil dari AI. Kemudian di machine learning sendiri itu ada banyak paradigma. Ada unsupervised, ada supervised, ada reinforcement learning, itu paradigma. Dan di machine learning itu juga ada yang namanya deep learning yang sekarang lagi populer. Deep learning lagi menguasai hampir di semua bidang. Deep learning itu juga merupakan sebagian kecil dari machine learning. Ada machine learning yang nggak deep. Misalkan neural network pertama itu namanya Rosenblatt perceptron, itu cuma memiliki satu layer, nggak deep. Dia bukan bagian dari deep learning. Ya, bedanya apa machine learning dengan algoritma biasa? Yang gambar sebelah kiri. Ini kalau machine learning biasa, kalau algoritma biasa tanpa machine learning, kita menyusun instruksi kayak algoritma. Kalau misalkan kita mau bikin resep sebuah makanan, kita susun instruksi, outputnya itu kita dibentuk berdasarkan instruksi-instruksi tadi. Nah, kalau machine learning, kita punya data, dari data itu kita membentuk sebuah function, di mana functionnya itu mempelajari data-data itu tadi. Ya, di machine learning itu ada yang namanya learner. Learner di sini dia mengekstrak data tadi untuk memaksimalkan fungsi yang dibikin tadi. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin yang sebelah kiri di sini ada proses. Misalkan kita punya data ini, targetnya ini, karena ini contoh yang supervised ya. Ada datanya, ada targetnya. Kemudian ada learner. Si learner ini membentuk yang namanya model. Model ini fungsi, bisa dibilang fungsi tadi. Kemudian dari model ini diprediksi. Dia lakukan terus-menerus dioptimisasi. Si model dioptimisasi terus-menerus hingga akhirnya dia memberikan output yang benar. Tapi saya juga harus memberikan informasi bahwa machine learning ini black box. Artinya manusia itu nggak bisa menginterpretasikan. Model ini bisa ke fungsi macam-macam ya, bisa linear, bisa non linear. Jadi karena dia black box, bahkan ya developer yang membuatnya pun nggak bisa menginterpretasi kenapa dia benar, kenapa dia salah. Ini adalah kelemahan dari machine learning. Kalau yang non machine learning kita tahu kenapa dia salah, kenapa kita benar, di mana dia salah, di mana dia benar. Di machine learning agak susah karena ya sudah ini bisa, ya udah ini bisa. Nah, di website ini kalau kalian tertarik, ini interpretable machine learning, bisa kalian baca-baca kenapa kita harus ngerti kenapa si modelnya ini, misalkan ketika kasih input pisang, keluarnya pisang. Kenapa dia begitu? Dia harus bisa diinterpretasi. Karena kalau nggak diinterpretasi, kita nggak tahu ini berbahaya, bukan berbahaya. Mungkin bermasalah nanti ketika kita diaplikasikan di autonomous driving car. Ada kecelakaan. Ketika kita nggak bisa menginterpretasi kenapa dia salah, maka ini akan menjadi apa istilahnya, berakibat fatal. Begitu. Terus saya mungkin jelaskan sedikit tentang paradigmanya. Saya tadi jelaskan ada 3, ada supervised, unsupervised, sama reinforcement learning. Kalau di supervised ini belajar menggunakan guru, bisa dibilang. Jadi kalian ada objek di sini, misalkan ada durian,
kalian kasih tahu si model bahwa ini durian. Dia belajar terus-menerus melalui dioptimisasi modelnya. Kalau salah dia diupdate, kalau benar diupdate. Sehingga dia bisa, kalau dikasih durian, outputnya adalah durian. Terus ada unsupervised. Unsupervised di sini dia mempelajari pattern yang didata, hal-hal unik dalam data. Nggak ada gurunya, nggak ada labelnya. Kan kita punya data ini, ada durian enggak sama rambutan. Kita masukkan ke modelnya, maka si modelnya akan mengcluster. Oh, ini rambutan karena dia ada merah-merah gini, ini mangga karena kuning-kuning gini, ini durian karena hijau-hijau gini. Jadi dia mencari pattern unik yang ada di dalam data. Ya, yang terakhir yaitu reinforcement learning. Ini kalau di robotik banyak diaplikasikan untuk mencari fungsi juga. Contohnya di lengan robot misalkan. Dengan robot itu untuk berpindah dari titik ke titik lain itu menggunakan model, dan model itu bisa dipelajari melalui reinforcement learning. Bedanya apa dengan dua paradigma yang tadi? Kalau reinforcement learning dia belajar apa yang harus dilakukan, jadi dia nggak tahu apa yang dilakukan, dia belajar sendiri. Kemudian dia memetakan dari situasi ke aksi, dan juga dia sebisa mungkin memaksimalkan perolehan reward. Reward ini dikasih kalau aksinya itu benar, kalau aksinya itu salah. Dari mana dia benar salah? Rewardnya itu didesain, kita yang ngedesain. Tapi dia belajar sendiri. Misalkan contohnya yaitu misalkan di humanoid robots. Jadi misalkan cara berjalan. Cara berjalan robot itu bisa dipelajari menggunakan reinforcement learning. Pertama dia layaknya manusia kayak bayi, dia jatuh bangun, tapi karena semakin hari tambah waktu dia semakin ada improvement, maka dia bisa berjalan dengan bagus pada akhirnya. Ya, selanjutnya aplikasi. Aplikasi kalau di reinforcement learning ini di Google DeepMind, yang mana pada tahun 2016 dia mampu mengalahkan pemain top Go di dunia. Sebelumnya pemain catur di dunia juga sudah dikalahkan AI menggunakan reinforcement learning. Terus tahun 2016 pemain Go ini dikalahkan oleh DeepMind, dikalahkan oleh AI juga. Terus kalau nggak salah Dota AI, ya ini semuanya menggunakan reinforcement learning. Ya, pertama dia melakukan iterasi, melakukan pembelajaran, akhirnya dia memprediksi jauh ke depan. Ya, kelebihannya dari AI yaitu kita memprediksi nggak jauh terbatas. Mungkin kita memprediksinya bisa cepat, tapi nggak jauh ke depan. Terus yang kedua, seperti saya jelaskan tadi, ini Boston Dynamics digunakan untuk berjalan, untuk kontrol sebuah lengan. Ya. Selanjutnya saya mungkin ke object detection ya, yang kita pakai di robotik. Tapi saya jelaskan dulu dari neural networks. Ini adalah model dari deep learning. Kenapa deep? Dia ada banyak layer di dalamnya, ada banyak nodes. Ini adalah contoh klasifikasi objek. Modelnya sama. Ini bisa dibilang model. Ini model. Ya, ini model. Terus ini outputnya. Output probability. Ini probability. Terus ini input. Di sini ketika kita ngasih angka 4, maka outputnya adalah probabilitas 0 berapa, probabilitas 1 berapa. Kalau dia sudah melakukan pembelajaran, dia probabilitas untuk 4 bakal lebih tinggi
daripada yang lain. Yang dipelajari di dalam diri ini kan banyak layer. Apa sih yang dipelajari? Ini saya ambil dari model Google Learnet. Dia adalah sekarang yang dikenal dengan Inception. Kalau kalian pernah dengar itu adalah nama model. Nama model itu tidak lain hanyalah model kayak gini. Jadi ada beberapa layer yang tadi, tapi bentuk layernya berbeda. Atau lebih deep lagi, lebih banyak lagi. Ini saya ambil dari perception, dan ini modelnya, ya, ini input, ya, ini output. Nah, ini model yang layer-layer yang ada di dalam. Nah, image ini berhubungan dengan setiap model di sini. Jadi ini menjelaskan, misalkan layer 3A. Layer 3A ini ketika dia melakukan pembelajaran, terus kita proyeksikan kembali ke gambar, yang dia pelajari sebenarnya seperti ages. Apa istilahnya bahasa Indonesia? Ages. Ya, kalian ngerti ages. Terus yang kedua, agesnya lebih kompleks lagi. Sampai ke sini dia lebih abstrak. Seperti kalian lihat di sini, dia lebih abstrak dari ages yang kayak gini. Jadi dia lebih abstrak. Misalkan di sini mata burung. Jadi di layar 5 ini dia sudah mempelajari kalau burung itu biasanya ada matanya kayak gini, terus ada hidungnya kayak gini, terus ada, ya, bulu-bulunya modelnya kayak gini. Ini misalkan di layar 4E, nah kucing yang dipelajari. Terus kalau ular kayak gini, ini di layer 4D. Intinya semakin ke sini itu semakin abstrak. Ya, selanjutnya ya ini sama. Ini adalah beberapa contoh lain. Misalkan tadi mata, bangunan, ini anak kecil sedang bermain, misalkan. Jadi yang dia pelajari di dalam network yang ini tadi itu abstrak. Nah, tadi dia nggak interpretable. Kita nggak tahu kenapa dia mempelajari ini. Itulah kenapa sekarang ada field baru di sini, interpretable machine learning, di mana kita juga harus bisa menjelaskan kenapa dia memilih fitur ini. Gitu. Misalkan ini kan mata sama mulutnya si burung itu sangat jelas sekali. Kenapa bulu-bulunya nggak jelas? Nah, kita nggak tahu. Makanya kita harus, orang-orang sekarang, para researcher, lebih ke arah bagaimana kita membangun interpretable machine learning, sehingga kita bisa tahu kenapa dia yang dipilih hanya fitur-fitur ini. Ya, akibatnya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, sekarang balik ke object detection ya. Terus kenapa kita perlu menggunakan objek 3 dimensi, terutama di robotik atau di autonomous driving car? Ini misalkan, kalau di autonomous driving car, seperti yang kalian lihat di sini, ini problematik. Di sini objek yang real itu cuma ada 2 mobil. Yang lain di sini ada person, ada yang di sini ada person, ada sepeda, terus ada sepeda lagi. Ini sebenarnya sebuah gambar dari mobil, bukan objek. Nah, kalau kita memotret gambar kan kita nggak tahu mana yang ini, karena dia nggak 3 dimensi. Contoh lain adalah ini. Ini adalah gambar dari sebuah objek, bukan objek itu sendiri. Objeknya adalah ini, yang real. Jadi kalau kita cuma menggunakan 2 dimensi, AI atau machine learning itu nggak bisa membedakan ini. Kecuali mungkin kalian bergerak, tapi bergerak pun ketika diambil satu frame, maka dia akan nggak bisa membedakan yang ini lagi. Terus yang kedua, nah ini kalau dilihat secara gamblang, mungkin kalian berpikir bahwa objek yang sebelah kiri ini lebih besar daripada objek yang sebelah kanan. Padahal ini salah, karena yang sebelah kanan ini lebih besar daripada yang sebelah kiri. Kenapa demikian? Karena yang sebelah kiri ini ngambil gambarnya lebih dekat
kameranya lebih dekat ke objek, sedangkan yang sebelah kanan gambarnya diambil lebih jauh daripada objek itu. Itulah kenapa. Kenapa begitu? Karena dua dimensi itu nggak memiliki geometri, dia cuma memiliki informasi piksel tadi. Dan objek-objek ini adalah objek tiga dimensi. Untuk memperoleh informasi penuh tentang objek, maka dia harus direpresentasikan dalam bentuk tiga dimensi juga. Gitu. Gimana kita mendapatkan data tiga dimensi? Yaitu ini cuma contoh, bisa melalui LiDAR atau depth sensor. Seperti Kinect, real sense kamera, atau stereo kamera, itu kita bisa mendapatkan tiga dimensi. Nah, ini adalah beberapa representasi dari objek tiga dimensi, yaitu dibagi menjadi dua, Euclidean distance, non-Euclidean distance. Bedanya adalah kalau Euclidean itu dia parametrik, jadi dia punya common coordinate systems. Nah, kalau yang ini dia non-parametrik, jadi dia nggak punya common coordinate systems. Ya, contoh misalkan pakai descriptors, RGBD tadi, atau pakai multi-view, volumetric. Nah, kalau yang non-Euclidean gitu ada namanya point clouds. Nanti saya kasih contoh. Point clouds, terus ada graphs, ada mesh. Ya, ini adalah contoh dari point cloud. Ini di autonomous driving car. Dan ini menggunakan LiDAR. Seperti kalian lihat, objek direpresentasikan dalam bentuk 3D. Dan ukuran dari objeknya itu real. Jadi kalau kayak gini kan ini nggak real, ini malah lebih besar, kelihatannya ini lebih kecil. Nah, kalau yang ini dimanapun kamera diletakkan atau sensor diletakkan, yang kecil bakal tetap kecil, yang besar bakal tetap besar. Salah satu contoh di robot industri yaitu kita misalkan punya objek ini yang sebelah kiri ini adalah RGB, nah yang ini adalah 3D. Ini tiga dimensi. Ini digunakan ya misalkan problem tadi kita punya dua objek ini, kita mau membedakan keduanya yang mana. Terus 3D juga bisa dipakai untuk mengestimasi pose-nya atau position dari si objek. Yang kalian di sini adalah panah, dia adalah posisi. Posisi sama orientasi dari objek. Ya. Oke, terus yang terakhir pekerjaan di bidang robotik. Ini sebenarnya banyak sekali ya sekarang karena kita berada di industri 4.0, logistik dan lain-lain. Robotik sekarang hampir di mana-mana, smart home, IoT. Tapi ini beberapa yang misalkan yang saya tahu yang ada di sini dan teman-teman juga bekerja di sini. Biasanya di Amazon Warehouse, di mana ini di logistik juga. Magazino sama Amazon ini logistik. Ini startup baru, tergolong baru di Jerman, di mana mereka membantu di logistik. Misalkan kalian beli sesuatu, terus barang kembali, itu mereka menggunakan robot untuk ini barang harus ditaruh di mana, ini harus dikirim ke siapa. Dia semuanya menggunakan robot. Nah, kalau di Amazon menggunakan robot bot kayak gini untuk memindahkan barang-barang yang bakal dikirim. Kalau di dunia otomotif, ini namanya vehicle platooning, yaitu yang belakang ini nggak ada sopirnya, cukup yang di depan yang ada sopirnya. Ini nggak kayak autonomous driving car, karena ini tujuannya adalah dalam sekali pemberangkatan ada ratusan truk yang ngikuti satu sama lain. Tapi yang kedua itu nggak ada sopir ya, sopirnya cuma yang di pertama. Jadi dia ngikutin yang pertama. Ini juga dipakai di logistik. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi. Ya. Ya, mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih terhadap Bapak Muhammad Fasil. Atas materi yang disampaikan untuk acara selanjutnya, yaitu ingin bertanya tentang workshop pada kali ini.
Silakan untuk mengajukan pertanyaan sesuai peraturan workshop tadi yang sudah dibacakan oleh saya. Monggo dari teman-teman, tidak ada yang bertanya. Jadi dimohon kalau bisa bertanya, karena kan tadi materinya banyak tuh, masa iyo nggak ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Silakan Mas Aus. Oke, izin bertanya Mas Bapak Muhammad Wasil. Kan misalnya orang yang baru belajar membuat robot itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya, Pak? Biar lebih bisa memahami tentang robot gitu. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Ya itu sebenarnya pertanyaan yang susah untuk dijawab karena pengalaman saya sendiri di dunia robotik
itu ilmu-ilmu juga saya berdasarkan pengalaman ya lebih banyak. Ya kayak sewaktu S1 saya aktif di kontes robot Indonesia misalkan. Itu satu pelajaran penting karena di situ kita ada deadline, kita ada project yang lebih dekat ke robotik atau mekatronika. Jadi saya bukan dari bidang-bidang ini. Jadi intinya adalah mulai terus geluti di bidang robotik. Saya sudah mulai 2010 saya sudah join di tim robotik waktu itu, di tim robotikanya Trunojoyo. Dari situ saya belajar satu persatu. Meskipun di S1 ranahnya itu masih sangat kecil, sangat tipis sekali membahas tentang robotik karena yang kita bahas cuma ya sensor-sensor biasa sih, cuma ultrasonik dan lain-lain. Tapi ketika saya lanjut S2 itu tadi yang saya jelaskan terminologi di robotik. Nah dari situ saya paham ini ada navigasi dan lain-lain. Dan S2 saya itu fokus di bidang robotik. Itu 2016 sampai 2019. Dari situ saya lebih fokus lagi di robotik, di mana sih yang mau saya tekuni. Kebetulan saya memilih perception, bahkan di perception itu sendiri saya cuma fokus di multimodal. Multimodal itu maksudnya multi sensor ya. Jadi selain dari RGB tadi ada RGBD. Terus saya fokus di multimodal sama 3D aja. Nah, kalau ditanya harus mulai dari apa, itu pertama langsung join komunitas robotiknya. Terus mungkin bisa difokuskan juga kalau misalkan jurusannya informatika. Dulu misalkan master thesis saya di fuzzy logic. Saya mengimplementasikannya bagaimana pergerakan roda. Dulu ada robot pemadam api beroda. Bagaimana mengimplementasi fuzzy logic menggunakan untuk navigasi robot pemadam api beroda. Jadi lebih ke gimana membawa bidang yang saya sukai ke robotik. Lama saya sudah lebih dari 11 tahun aktif sampai sekarang aktif di robotik. Gitu. Ya, terima kasih. Mungkin itu jawabannya dari Pak Muhammad Wasil untuk Mas Fauzan. Apakah ada feedback dari Mas Fauzan untuk terkait pertanyaannya tadi yang sudah dijawab? Tidak, Mas. Terima kasih sudah sangat cukup menjawab dari pertanyaan saya. Nah, baik, terima kasih Mas Fauzan. Ini ada yang bertanya lagi dari Mas Erik Adi Pratama. Silakan Mas Erik. Oke, izin masuk sebelumnya. Maaf tidak bisa camp karena lagi di luar. Sebelumnya saya mau nanya untuk masalah robotik ini, menurut Bapak sendiri untuk kegiatan manusia di masa depan itu, apakah semua kegiatan manusia itu menurut Bapak bisa digantikan oleh maksudnya bisa digantikan oleh para robot ya, Pak? Lebih ke kolaboratif. Jadi salah satu contoh misalkan repetitive task, ketika kalian ketika mau masang misalkan mesin pesawat, itu kan manusia nggak bisa, jadi robot bisa. Jadi lebih ke kolaboratif. Tapi kalau ditanya masa depan apakah robot menggantikan, mungkin nggak menggantikan, tapi lebih membantu untuk meningkatkan efisiensi. Kalau di pertanian misalkan banyak efisiensi yang bisa kita tingkatkan.
bukan lebih ke menggantikan. Tapi kalau ditanya apakah nanti banyak aplikasi di berbagai bidang, ya itu nanti pasti bakal banyak implementasi di berbagai bidang. Oke, mungkin seperti itu Mas Erik jawaban dari hasil. Apakah Mas Erik ada tambahan lagi? Sudah cukup, Mas. Makasih Pak jawabannya. Ya, baik. Ini ada yang bertanya lagi dari Mas Agus Hermawan, izin bertanya. Maaf tapi tidak bisa on mic sama on cam, diizinkan masuk. Boleh Mas, silakan chat. Ya ada pertanyaan nih Pak, di saya. Permisi mau tahu Mas, Wasil di Indonesia sendiri sedang mengembangkan proyek apa ya? Seperti itu. Ya, sebenarnya di Indonesia sebelum ke Jerman, ya saya aktif di KRI mungkin kalian tahu. Tapi kalau ditanya proyek sekarang, saya nggak ada proyek di Indonesia. Saya cuma adanya proyek di Jerman, yaitu proyek untuk membantu lebih ke sosial robot, membantu anak-anak autisme. Kalau di Indonesia nggak ada saat ini. Ya, seperti itu dari jawabannya dari Pak Wasil. Untuk Mas Agus Hermawan, apakah ada tambahan? Saya mau tanya Mas, saya tertarik untuk yang proyek untuk anak autis itu ya. Itu membantu anak autis dalam beraktivitas atau membantu anak autis dalam belajar ya? Karena kok saya baru dengar ya ada autisme dibantu dengan robot. Mungkin bisa diceritakan Mas sedikit tentang ini. Kekurangan bersosial, untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, dan salah satu riset anak autisme. Anak-anak autisme kan mereka banyak juga yang takut bersosial, takut sama berinteraksi. Hasil riset itu dijelaskan bahwa kalau sama robot, anak-anak itu mikirnya mereka nggak ada ancaman sama sekali. Jadi misalkan ada untuk terapi autisme itu ada joint attention, di mana biasanya kita mengajak si anak-anak tadi untuk fokus ke suatu benda misalkan. Nah, dengan bantuan robot, si anak-anak tadi biasanya lebih semangat untuk di training, di intervensi, sehingga nanti bisa cepat sembuh. Jadi robotnya mirip sebagai guru ya kira-kira ya? Lebih ke mediasi saja sih. Jadi tetap ada terapi. Ada yang full autonomous, tapi yang full autonomous ini nggak akan pernah bisa dilakukan berdasarkan hasil dari riset karena karakter dari tiap anak itu berbeda. Jadi kita nggak bisa menggunakan autonomous robot untuk anak-anak autisme. Biasanya pasti ada terapi, ada terapis di situ yang menemani si anak kecil tadi, si anak yang ada autisme tadi. Ya, matur nuwun Mas atas informasinya. Sama-sama Pak Tejo. Ya, maaf ya Pak.
Ini ada absensi di kolom chat, linknya mohon untuk diisi ya teman-teman. Setelah itu, yang ingin bertanya monggo. Oh ini ada Mas Muhammad Fikri, izin bertanya. Oh Mas Muhammad Fikri. Oke, izin bertanya Pak Muhammad Wasi. Mungkin saya mau bertanya itu, apakah tantangan terbesar atau tersulit dalam membangun suatu sistem robot kecerdasan yang pernah Bapak alami? Dan bagaimana problem solving-nya apa? Atau cara mengatasinya itu gimana Pak? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Kalau ngomongin tantangan dalam mengembangkan sebuah robot, saya mulai dari mana ya? Mungkin tadi ya, pertama mulai dari komponen. Misalkan komponen hardware sama software, seperti yang saya jelaskan tadi, dia harus berkesinambungan. Kadang begini, kadang hardware-nya itu nggak bisa presisi. Contoh kalian punya gripper, tapi dia nggak bisa presisi, atau motornya itu berpindah nggak presisi karena misalkan motornya jelek, sensornya nggak bagus. Tantangannya di situ adalah kita harus mengoptimisasi dari software. Jadi misalkan kalau mau ngambil benda, kalau bendanya kecil kita butuh millimeter precision, jadi harus benar-benar presisi. Salah satu contoh misalkan di robot untuk operasi ya, jadi dia harus presisi sekali. Nah kalau di hardware-nya itu kurang presisi, kita bisa improve di software. Ya, salah satu tantangannya di komponen itu. Terus yang kedua, ini tantangan secara umum ya. Soalnya kalau tantangan di Indonesia itu mungkin lebih spesifik berbeda. Di robotik secara umum, kalau di sini itu juga termasuk legal aspect. Misalkan di sosial robot itu sejauh mana robot itu mengolah data si manusia, misalnya untuk apakah dia dibolehkan untuk memproses wajah gitu. Kalau kita ngomongin data privacy, karena di Eropa data privacy itu sangat penting, sejauh mana dia memproses atau mengolah data tentang aspek legal dari robotik ini masih sangat sedikit. Terus yang kalau dari sisi risetnya sendiri, mungkin tadi saya jelaskan robotik itu banyak bidang itu tadi ya. Sangat sedikit sekali, karena kita perlu orang yang bisa navigasi, misalkan oke, perception-nya bagus ya, tapi robotnya menavigasinya jelek, jadi nggak sinkron di situ. Terus termasuk di kontrol, di planning, itu salah satu bidang-bidang keilmuan di robotik. Dan ada beberapa yang saya tahu juga yang bisa menguasai paling nggak sedikit-sedikit. Jadi yang paling disarankan boleh menguasai satu bidang, tapi juga harus tahu di bidang yang lain. Karena kalau nggak gitu, untuk membangun robot itu sendiri itu susah sekali dari sisi softwarenya ya. Belum dari sisi hardwarenya. Saya misalkan kalau ditanya tentang hardware, saya nggak tahu. Itu menjadi tantangan juga. Apa lagi ya? Mungkin ya itu secara umum ya. Spesifik di Indonesia sih ada banyak sih. Ya, salah satunya adalah mungkin minimnya proyek-proyek di bidang robotik ya. Nggak tahu sekarang karena saya sudah hampir 5
tahun nggak di proyek-proyek robotik tadi. Ya, itu aja sih mungkin. Mungkin itu penjelasan dari Pak. Untuk Mas Fikri, apakah ada feedback atau tambahan lagi dari Mas Fikri? Oke, izin masuk Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi Pak yang ingin saya tanyakan. Apa perbedaannya mahasiswa luar negeri sama mahasiswa di Indonesia dalam mengembangkan robot kecerdasan atau ya AI tersebut, Pak? Apa yang menjadi perbedaan yang sangat menonjol, Pak? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Ya mungkin kalau si siapa Mas Fikri tadi juga aktif di KRI karena di UMS ada timnya juga kan. Saya melihat kalau dari sisi mahasiswa di tahu sendiri kalau robotik yang malam kerja. Dari sisi itu enggak ini. Tapi kurangnya adalah dari sisi akademik. Di Indonesia sangat kurang sekali publikasi di robotik. Ada beberapa yang ke simposium itu pun gara-gara mereka masuk final kayak ITS tahun 2018 di Kanada. Mereka juara di Humanoid Robotics. Mereka publikasi. Sisanya di RoboCup Symposium itu sangat minim sekali. Jadi ada timnya dari Indonesia, tapi sangat sedikit, terus sangat sedikit sekali untuk melakukan publikasi. Yang kedua, di KRI kurangnya apa istilahnya? Kurangnya diversifikasi. Oke, di Indonesia kita punya misalkan robot pemadam api yang sebenarnya juga sudah lama gitu-gitu aja, nggak ada perubahan signifikan. Paling yang ada di RoboCup itu adalah robot sepak bola sama humanoid, itu ada di RoboCup. Sisanya kita nggak ada yang berpartisipasi di robot industri, nggak ada logistik, nggak ada apalagi logistik. Terus ya intinya di bidang lain di RoboCup itu sangat sedikit. Mereka cuma adanya di pemain bola tadi, itu pun bukan yang pakai roda. Yang pakai roda kayaknya belum pernah di internasional. Tapi kalau dari sisi mahasiswa untuk mengembangkan robotik, saya juga sangat apa namanya, nggak terlalu beda jauh. Tapi juga satu, di Indonesia itu terlalu tertutup mahasiswanya, dalam artian kalau dulu di zaman saya mereka jarang nge-share code-nya mereka. Nah, kalau di Jerman berbeda, mereka lebih ke open source. Jadi orang itu bisa mengakses mengakses code-nya sehingga mereka juga bisa mengimplementasikan. Jadi egoisme itu masih tinggi antar tim ya, bukan timnya itu sendiri. Tapi kalau dari timnya, dari mahasiswanya yang bergabung di tim atau orang-orang di robotik yang lain, itu saya lihat mereka juga semangat, nggak ada bedanya. Cuma ya itu tadi kurangnya di publikasi. Gitu. Ya, itu jawaban dari pertanyaan dari Mas Fikri ya. Monggo untuk Mas Fikri, apakah ada tambahan lagi? Oh iya, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup dari saya.
Ya mungkin dari teman-teman yang lain, apabila ada yang bertanya, jangan sungkan untuk bertanya karena kesempatan ada kesempatan emas ya teman-teman. Bertanya tentang robotikan pada ahlinya, 11 tahun katanya sudah berada di robot-robot seperti ini. Monggo teman-teman. Halo, ini moderatornya kok unmute? Nah. Maaf Pak, sinyalnya tadi agak bermasalah. Mungkin dari teman-teman nih, apabila tidak ada pertanyaan atau tidak ingin ada yang ditanyakan tentang materi workshop kali ini, saya selaku panitia minta maaf apabila ada kesalahan, atau mungkin dari Pak Muhammad Wasil sendiri ada closing statement untuk workshop kali ini Pak, monggo. Pak Wasil. Nggak ada sih, tapi intinya terima kasih sudah mengundang saya di sini. Iya Pak, terima kasih. Saya juga terima kasih kembali karena telah berbagi ilmu lah bersama teman-teman yang ada di sini. Tidak terasa telah sampailah kita di penghujung acara workshop kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Setelah itu, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nuwun Pak Wasil, teman-teman KMTN, teman robot yang hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku Van Romali dan seluruh panitia mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.